Halo Le Mambo, kembali bertemu di channel Rebahanitas, tempatnya mager-mager geng yang cinta bantal dan rebahan. Siapkan banyak cemilan, keraskan speaker, matikan lampu, dan tutup pintu rapat-rapat. Sebelum kita simak film thriller yang berjudul Orphan, produksi tahun 2009. Tanpa lama-lama lagi, yuk kita let's go! Kisah dimulai dengan cuplikan sepasang suami istri, John dan Kate yang pergi ke rumah sakit untuk proses persalinan. Dan di sini banyak terdapat hal aneh, mulai dari wajah perawat yang dingin, operasi sesar yang mengerikan, hingga John, suami Kate yang ikut memvideo di ruangan operasi. Feel some tugging. Congratulations, Mrs. Coleman, it's a girl. Tapi tunggu, ternyata cuma mimpi. Tapi si mimpi tadi tak semuanya salah. Kate memang sering mimpi buruk setelah ia keguguran anak terakhirnya. Semenjak kejadian itu, ia selalu dihantui kecemasan hingga kecanduan alkohol. Terlihat dari Kate yang rajin berkonsultasi dengan psikiater. What if this has nothing to do with the stillbirth? Nice to have a bottle handy in case we'd guess. Hal itu juga membuat kesehariannya menjadi kurang fokus. Sebelumnya Kate dan John sudah memiliki dua orang anak, yaitu anak laki-laki yang bernama Daniel dan anak perempuan bernama Max yang menyandang tuli dan kesehariannya menggunakan bahasa isyarat. Suatu malam, Kate memulai obrolan dengan suaminya dan memikirkan saran dari John yang sebelumnya menyarankan untuk mengadopsi anak. John berpikir dengan cara itu mungkin bisa membuat Kate move on dari kesedihannya. Keesokan harinya, Kate dan John mengunjungi panti asuhan Saint Mariana dan melihat-lihat keadaan anak-anak di sana. Saat berjalan-jalan, John memasuki ruangan yang di dalamnya ada anak yang sedang asik melukis. Anak perempuan ini bernama Esther. Semakin lama obrolan mereka semakin hangat. Esther mencuri perhatian John dengan bakat dan komunikasinya yang baik. They were lost in the jungle. They found their mother asleep under this tree. When she wakes up, her dream will have come true. She'll have her family again. Hingga Kate pun datang. Pertemuan mereka menjadi semakin cair lagi, sampai-sampai John berpikir Esther dan istrinya memiliki banyak kesamaan. Lalu mereka membahas Esther sambil mempersiapkan berkas adopsi bersama suster Abigail. Diceritakan, Esther adalah anak yang berasal dari Rusia dan satu-satunya yang selamat dari kebakaran di rumah orang tuanya sebelumnya. Esther memiliki kebiasaan unik seperti bertingkah layaknya putri kerajaan dan selalu memakai kain yang dikalungkan di leher dan pergelangan tangannya. Tiba saatnya menjemput Esther dan membawanya ke rumah. Saat di perjalanan, Kate juga mengajarinya bahasa isyarat untuk memudahkan berkomunikasi dengan calon adiknya nanti. And Max is like this. Setibanya di rumah, Max menyambutnya dengan bahagia, lalu Esther dikenalkan dengan anggota keluarga lainnya. Ia dibawa berkeliling dalam rumah dan Esther sangat menyukainya. Do you like it? It's perfect. Ia juga diberikan kamus bahasa isyarat oleh Max. Tak butuh waktu yang lama, Esther menjadi penambah kebahagiaan di rumah itu, hingga membuat Daniel cemburu dengan perhatian orang tuanya. Keesokan harinya, Kate mengantar Esther dan anaknya ke sekolah. Di sekolah, Esther diperkenalkan ke teman-teman barunya, tapi di kelas ia malah dibully karena pakaiannya yang terlihat tak biasa. Saat Daniel bermain paintball, ia melihat burung yang bertengger di atas papan target. Tanpa berpikir, ia iseng menembak burung itu. Lalu Daniel kaget dan tak mengira burung sampai sekarat karena ia tak berniat membunuhnya. Esther dan Max datang. Esther menyuruhnya menghempaskan batu ke burung itu. Dia berkata agar burung itu tidak tersiksa, tapi Daniel tidak tega melakukannya. Hingga akhirnya Esther menghempaskan batu ke burung tersebut. It's in heaven now. What's wrong with you? Saat Esther sedang mandi, Kate yang bersih-bersih menemukan sesuatu seperti kitab tua di laci pakaian Esther. Buku itu berisi foto lelaki. Ia kemudian memasukkan buku itu kembali lalu pergi. Saat di sekolah, Esther selalu dibully teman-temannya hingga ia berteriak dengan keras. Lalu di rumah, ia juga belajar bermain piano bersama Kate. Kate yang mencoba lebih akrab dengan menanyakan keadaannya yang kurang baik di sekolah. Kate juga memperlihatkan buku hariannya yang sudah bertambah dengan foto Esther. Who's Jessica? Tiba-tiba, Esther menanyakan tentang anak terakhirnya yang bernama Jessica.
Lalu Kate pun membawanya ke makam anaknya dan menjelaskannya di sana. Di makam itu terdapat mawar yang ditanam Kate dengan maksud agar kenangan anaknya tumbuh bersama mawar tersebut. As long as this plant grows, part of her will be alive inside it. She would have been lucky. What a great mommy. Cerita berlanjut ke adegan dewasa. John yang sedang berdua dengan Kate di dapur memanfaatkan waktu yang ada untuk bermesra ria. Tapi di tengah-tengah keasikan mereka, tiba-tiba ada Esther yang entah sengaja atau tidak melihat adegan tersebut. Keesokan harinya, Kate mencoba menjelaskan secara halus tentang apa yang dilihat Esther. Bahwa hal tersebut adalah ranah orang dewasa. Tapi tak disangka, Esther mengerti dengan baik apa yang dilihatnya. I know, they fuck. Tak mau khawatir, Kate membicarakan hal itu ke suaminya dan berniat membawa Esther ke psikiater. Saat di taman bermain, John yang sedang asik ngobrol dengan seorang wanita membuat ia lengah terhadap Esther. Esther terus memelototi anak perempuan yang sering membulinya di sekolah, hingga membuat anak itu takut. Lalu Esther pun menghilang dari pandangan, hingga akhirnya mendorong anak tersebut dari atas perosotan. Max yang melihatnya hanya bisa terdiam. Saat makan malam, Esther ditanyai tentang kejadian itu, tapi ia menyangkalnya, dan Max juga melindunginya dengan tidak berkata yang sebenarnya. Malam itu juga diwarnai cekcok kecil antara Daniel dan Kate yang membuat Daniel merajuk pergi meninggalkan meja makan. Apologize to your sister. Not my fucking sister. Akibatnya rumah pohon privasi Daniel disita sementara. Saat di supermarket, Kate mendapat telepon dari suster Abigail dan menceritakan kejadian tentang Esther. Ingin menguping, Esther memanfaatkan kemampuan Max yang bisa membaca gerak bibir. Lanjut di rumah. Esther memainkan piano dengan mahir yang sebelumnya mengaku tak bisa bermain piano. Ia juga makin bicara tidak sopan. Hal ini membuat Kate semakin bingung. For someone who loves music as much as you, interested in a daughter who can't even hear. Wait. Esther juga makin menambah kekacauan dengan mengatakan John menggoda wanita di taman bermain tadi. Alhasil terjadilah pertengkaran. Bel berbunyi dan mereka kedatangan suster Abigail. Esther yang membuka pintu kelihatan tak senang dengan kedatangannya. Suster Abigail menjelaskan baru mendapatkan keanehan tentang Esther. Segala kecelakaan yang ada selalu bertepatan dengan keberadaan Esther di sana. Ia juga menjelaskan rumah orang tua Esther terdahulu faktanya bukan kecelakaan, tapi dibakar. Mendengar hal itu, John merasa tak logis bocah sekecil itu dikaitkan dengan itu semua. Esther yang menguping mulai merencanakan sesuatu. Ia memanfaatkan kedekatannya dengan Max yang masih lugu. Dengan bantuan Max, ia menemukan kunci berangkas yang isinya terdapat pistol berpeluru milik John. Lalu dimulailah rencana Esther. Ia mendorong Max ke tengah jalan untuk membuat suster Abigail memberhentikan mobil dan menjadikannya pengalih perhatian. Lalu ia memukul kepala suster itu hingga membuatnya pingsan. Max? Stop crying. Grab a foot and help me get her off the road. Esther memukulnya lagi hingga tewas dan menyembunyikan bukti pembunuhan di rumah pohon milik Daniel. Esther juga menakuti Max agar bungkam dengan mengatakan Max yang otomatis ikut terlibat dengannya. Tak sengaja, Daniel yang ada di sekitar situ segera bersembunyi dan mengintip mereka yang keluar dari rumah pohon. Saat Daniel tidur, Esther mengancamnya dengan pisau cutter di lehernya agar ia diam dengan apa yang dilihatnya. Esther juga mengancam akan memotong-otongnya kalau berani berbicara. Saat Esther dibawa ke psikiater, ia sangat pintar mengelabui psikiater itu dengan mengatakan hal yang tambah menyudutkan Kate di mata John. Hal ini membuat Kate selalu dihubungkan dengan masa kelamnya. Lalu Kate mendapat telepon dari Saint Mariana membahas keberadaan suster Abigail, hingga ditemukannya jasad suster yang sudah tewas terbunuh. Hal ini membuat Kate semakin menduga ada yang tidak beres dan ada hubungannya dengan Esther. Ia lalu mencari tahu tentang kehidupan Esther di masa lalu. Kate mencoba meyakinkan John dengan apa yang dipelajarinya, tapi John masih tak mempercayai apa yang dikatakan Kate. Kate masih mencari tahu dan menelpon sana-sini untuk mengetahui kehidupan Esther. Ia juga menanyakan anak-anaknya apakah Esther pernah melakukan hal yang tidak baik, tapi Daniel menjawab tidak karena takut dengan ancaman Esther.
Esther yang hanya baik terhadap John terus berakting agar John selalu memihak kepadanya. Lalu John menyarankan Esther untuk bersikap menyenangkan kepada Kate. Tapi Esther malah semakin menyakiti dengan memberikan Kate mawar yang dipetiknya di makam Jessica. I have a special surprise for you, Mommy. Do? These flowers just for you. Sampai di sini, John masih membela Esther. Kelihatannya Esther sangat berbakat menyakiti orang. Belum puas dengan itu, ia mematahkan tangannya agar Kate disalahkan dan dianggap keterlaluan menyakiti Esther. John pun termakan drama Esther. Semakin terpojok, Kate pun kembali ke kebiasaan minum alkohol tapi akhirnya menyesal dan membuang sisa minumannya. Esther semakin berulah dengan mengganjal gas mobil dan membuat mobil yang masih ada Max di dalamnya mundur menabrak tumpukan salju. Saat membicarakan masalah itu, Kate kembali dipojokkan dengan botol sisa miras yang dibuang Kate. Botol itu diberikan Esther kepada John untuk menambah keyakinan bahwa Kate yang bermasalah, bukan Esther. Sementara itu, Esther masih mengancam Max agar tidak membocorkan rahasia. Daniel yang penasaran segera memujuk Max menjelaskan apa yang terjadi. Hingga Max memberitahunya ada sesuatu yang disimpan Esther di rumah pohonnya. Dan ternyata Esther menguping di balik pintu kamar. Kate yang bangun dan mengecek anaknya yang sedang tidur, bertemu Esther dan berdebat di sana. What are you doing here? She's fine. Let's not wake her. It's your room. We're past that now, aren't we? I'll not let you hurt my children. Me? Got drunk and let Max almost drown in the pond. If it were John, be dead. And you'd probably still be in jail. Ternyata Esther selama ini menyimpan buku harian Kate dan mempelajarinya. Kate yang semakin penasaran dengan Esther mencari kembali kitab yang tempo hari ditemukannya. Sampai akhirnya ia menemukannya yang tersembunyi di dalam boneka. Dan di dalam kitab tersebut terhadap tulisan Sarni Institute. Lalu Kate browsing mencari nomor teleponnya dan segera menghubunginya. Kate yang mengira Sarni Institute adalah panti asuhan ternyata adalah rumah sakit jiwa yang berada di Estonia dan bukan di Rusia. Sementara Kate yang sibuk mencari informasi, Daniel yang juga penasaran dengan apa yang ada di rumah pohonnya segera mencari kebenarannya. Ternyata Esther sudah mengamankan duluan barang bukti yang tempo hari disembunyikannya. Lalu Esther membakar tempat tersebut dan mengurung Daniel. Alhasil, Daniel yang berusaha keluar akhirnya terjatuh dan terluka parah. Kate yang mendapati anaknya terluka segera membawa Daniel ke rumah sakit. Di rumah sakit, Kate dan John masih berdebat memecahkan identitas Esther. Tapi di saat itu juga, Esther mengambil kesempatan pergi ke ruangan Daniel dan mencoba membunuhnya dengan bantal. Akhirnya Daniel yang tadinya membaik kembali sekarat. Kate pun menjadi emosi dan menyerang Esther. Hal itu mengakibatkan Kate disuntik penenang oleh perawat di situ. Lalu John, Max, dan Esther pulang ke rumah dan membiarkan Kate istirahat di rumah sakit. Saat di rumah, Esther bertingkah semakin aneh dengan memakai gaun seperti orang dewasa dan menggoda ayah tirinya yang sedang minum dan sedikit mabuk. Look at you. What have you done to your face? I want to be alone. I'm scared. I love you, Daddy. Hal itu membuat John bingung dengan kelakuan Esther. Tapi Esther tetap menggodanya dengan membisikkan kata-kata layaknya orang dewasa kepada John. Tapi John terus menolak dan membuat Esther kecewa. Sementara itu, Kate mendapat telepon dari Dr. Farafa Sarni Institute. Dr. Farafa menjelaskan bahwa Esther dahulu adalah pasien di sana yang sebenarnya bernama Lina Klemmer. Ia berusia 33 tahun dan bukanlah anak kecil. Ia penderita hipopituitarisme yang menyebabkan kekerdilan proporsional. Dr. Farane menyarankan agar Kate dan keluarga menjauhi Esther karena sebelumnya ia pernah membakar rumah orang tua adopsi sebelumnya dikarenakan gagal merayu ayah angkatnya. Sontak Kate bergegas menuju rumahnya sambil menelpon John lewat telepon rumah. Tapi saat John mengangkat telepon, tiba-tiba listrik mati. Lalu Kate mencoba menelpon ke handphone John dan gagal terhubung. Di saat itu juga, Esther menyerang John habis-habisan dengan sebilah pisau. Max yang melihat kejadian itu kemudian dikejar oleh Esther. Esther lalu mengambil pistol yang ada di berangkas, sedangkan Kate yang sampai di rumah dikejutkan dengan John yang sudah tewas berlumuran darah.
Lalu Cat mencari Esther hingga akhirnya ia tertembak. Saat Cat menyelinap di atap kaca, ia kembali ditembak tapi meleset. Kemudian Esther menemukan Max dan mencoba menembaknya. Melihat hal itu, Cat pun menerjang Esther dari atap kaca. Cat pun membawa Max keluar dari rumah. Tapi tiba-tiba Esther yang ternyata masih hidup kembali menyerang Cat dengan pisau. Lalu Max menembakkan pistol tapi meleset ke lantai danau beku dan membuat mereka berdua jatuh ke dalam danau. Mereka kembali beradu di dalam air sampai Cat naik dan menendang Esther hingga tenggelam. Please, let me die, Mommy. I'm not your fucking mommy! Terakhir, terlihat polisi yang baru datang ke lokasi kejadian dan film pun selesai. Apa pelajaran yang bisa kita ambil di film ini? Ya, ketika kita menjalani rumah tangga, komunikasi yang baik antar pasangan sangatlah penting. Apapun hal yang menimpa salah satu dari kita harus selalu mendukungnya, baik itu hal buruk atau dalam keadaan baik sekalipun. Jangan pernah menilai sesuatu tanpa mengetahui akar permasalahannya. Percayalah, membuat mereka nyaman akan terasa nyaman juga untuk diri sendiri. Oke, kalau gitu sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat kerja dan berkarya serta jauhi narkoba. Sayang anak istri disayang mertua. Semoga kita sukses semua and see ya.